semuanya, sahabat Perdawiri Banten. Selamat bergabung, Christian Surya Eka. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Selamat datang buat yang baru bergabung dari Clean Up Inc. Hari ini kita mau bahas mengenai mitos dan fakta tentang vitamin C. Halo sahabat Perdawiri Banten, selamat datang kepada Christian Surya Eka, Clean Up Inc., Encim, dan Pak Sukatno. Halo Pak Sukatno. Halo Encim, apa kabar? Sahabat Perdawiri Banten, selamat datang hari ini di acara live Instagram Talk Show bersama Perdawiri Banten. Perkenalkan, saya Dr. Sylvia Hartono akan menjadi host di acara IG Live Talk Show kita hari ini. Buat sahabat yang belum tahu apa itu Perdaweri, Perdaweri adalah organisasi profesi bagi para dokter yang memiliki minat yang sama di bidang anti-aging, wellness, estetik, dan regeneratif. Nah, pada umumnya, dokter-dokter Perdaweri ini berpraktek di klinik-klinik estetik, klinik kecantikan, klinik regeneratif, dan integratif medicine. Selamat datang Dr. Holly. Senang sekali bisa join nih Dr. Holly nih, biar kita bisa diskusi ya dok ya. Nah, jadi dokter-dokter Perdaweri itu prakteknya di klinik kecantikan, klinik regeneratif, dan integratif medicine. Jadi dokter-dokter Perdaweri itu kerjanya bukan cuman bikin pasien-pasiennya cantik dan ganteng, tapi juga bikin pasien-pasiennya selalu sehat dan awet muda baik dari dalam maupun dari luar. Aku masih tunggu Dokter Raymond ya. Mana ya, Dokter Raymondnya belum join nih. Kita panggil sebentar ya. Halo Dokter Grace. Dokter Grace dan Dokter Holly juga termasuk anggota Perdaweri Banten nih. Jadi kalau misalnya dokter-dokter kalian udah join di Perdaweri, itu pasti ilmu-ilmunya update terus mengenai anti-aging, wellness, estetik, dan regeneratif. Hari ini aku ditemenin sama Dr. Raymond Pranawa Adimiherja, MKes E3M dari RA Klinik Bogor. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai vitamin C ya, sahabat semuanya. Sahabat pasti sering dengarkan tentang vitamin C. Vitamin C itu ada yang diminum, ada yang disuntik, dan pasti sudah tahu bahwa banyak sekali manfaat vitamin C. Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga vitamin C itu merupakan inducer untuk kolagen production di dalam kulit. Jadi bagus juga untuk kesehatan kulit. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya lagi ya sama Dr. Raymond. Sebentar lagi Dr. Raymond join ya. Nah, buat
sahabat yang udah punya pertanyaan mengenai vitamin C, boleh tanya apa aja tentang vitamin C, mau minum, mau injek, mau manfaatnya, ataupun efek sampingnya, atau mungkin mau share pengalaman, nanti boleh tulis di kolom komentar, nanti akan aku diskusikan bersama dengan Dr. Raymondnya. Nah, ini udah join nih Dr. Raymondnya, sebentar ya. Kita kasih masuk. Hai Dr. Raymond. Halo Dokter Silvi, Oke. bagaimana kabarnya? Baik, Dr. Raymond gimana nih? Kayaknya masih fresh ya? Hahaha, lumayan. Sore-sore gini masih fresh nih. Sore menjelang malam. Masih praktek ya Udah dok pada, ya? enggak sih, udah kelar. Oh, udah selesai. Udah Oke. kelar. Nah, Dr. Raymond, thank you ya. Hari ini Ya, udah hadir bersama kita di live IG Talk Show Perdaweri Banten. Tadi aku udah sama-sama share sih ke Dokter sahabat Silvi. semua Perdaweri itu apa. Jadi, hari ini kita mau bahas topik yang lumayan menarik ya dok ya. Mitos dan Yap, fakta tentang vitamin C. yes, Nah, betul. karena pandemi COVID ini kan kayaknya masih lama banget ya dok ya. Iya, Kan obatnya juga nggak tahu kapan, vaksinnya nggak tahu kapan, ya kan? Jadi, kayaknya kita benar-benar harus meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah si COVID-19 ini ya dok ya. betul. Nah, yang banyak kemarin di boomingin itu adalah vitamin C. Kan banyak dicari-cari orang tuh vitamin C, lalu suntik vitamin C. Nah, sebenarnya apa sih fungsi vitamin C di dalam tubuh, dokter Ray? Oke, kalau vitamin C sendiri yang kita ketahui kan di pasaran banyak tuh ya, yang Mm-mm. dosis macam-macam ya, 500 miligram, Ya. 1000 miligram, sampai yang kecil-kecil juga ada yang 50 miligram. Nah, orang-orang tuh konsumsi vitamin C, mereka tahu dari mana sih? Gitu loh. Mereka tahu informasi itu dari mana. Biasa kan karena memang untuk menjaga imunitas tubuh, kesehatan tubuh gitu ya, yang di pasaran yang Mm-mm. marketingnya ya. Betul, betul. Betul. Nah, tetapi ternyata bukan hanya itu saja fungsi dari vitamin C. Nah, kalau kita telisik ya, saya sudah cari-cari gitu loh, fungsi dari vitamin C itu tuh wow, bagus banget. Contohnya, dia itu Oke, oke. untuk mempercepat penyembuhan. Kalau kita ada Percepat luka, penyembuhan. luka kita itu akan cepat sembuh. Kenapa? Karena dia tuh bekerja bersama kolagen. Jadi Oh, kolagen I itu see. membutuhkan vitamin C agar fungsinya itu dapat optimal. Itu baru satu. Oke. Terus kedua, vitamin C itu ternyata banyak ditemukan di mana ya dalam tubuh kita ya, gitu loh. Terdapat banyak di otot. Nah, Wow. jadi terdapat banyak di Kita otot. pikir di Nah, jadi kulit, ternyata di otot ya. enggak di otot. Nah, Oke. jadi kalau di otot itu vitamin C itu kalau kekurangan vitamin C apa yang terjadi? Makanya orang ototnya bisa berasa nyeri, bisa berasa eh, lemah gitu loh, lemes. Nah, bukan hanya otot saja, Hmm. tapi ternyata pembuluh darah dan saraf pun juga membutuhkan vitamin C Oh, gitu. ya, 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 ya. Jadi itu ada yang namanya tuh sintesa karnitin. Sintesa karnitin itu Mm-mm. kan kita tahu kalau karnitin yang orang nge-gym pasti pada tahu tuh, wah untuk nge-gym susu Mm-mm. karnitin segala Betul. macam buat bentuk otot. Mm-mm. Nah, sintesa dari karnitin itu mereka membutuhkan vitamin C gitu loh. Kalau Oh, jadi vitamin buat C yang kurang, nge-gym, jangan lupa ya, hmm, selain konsumsi karnitin, harus minum vitamin C juga. betul. Jadi kalau konsumsi karnitin saja, sedangkan vitamin C kurang, berarti kan nanti nggak sempurna gitu loh. Jadi nanti kalau ada cedera otot Hmm. segala macam, orang lagi nge-gym kan minum susu kan biar cedera ototnya cepat pulih kan, gitu loh. Yes. Nanti lama pulihnya. Nah, selain itu di Hmm. otak pun itu di beberapa organ di otak itu pun juga banyak konsentrasi vitamin Mm-mm. C. Nah, jadi kalau kita konsumsi vitamin C, mungkin bisa secara subjektif kita nilai diri kita sendiri. Ada yang berbeda nggak ya kalau kita konsumsi vitamin C? Contohnya jadi susah Hmm. tidur mungkin. Kedua, Mm-mm. kalau konsumsi vitamin C jadi lebih fokus. Nah, itu karena vitamin C itu, halo Dokter Silvi, Yes, I'm here. oh sempat muter-muter. Nah, karena kalau di organ di otak itu vitamin C itu konsentrasinya tinggi karena dia dapat mempengaruhi fungsi konsentrasi ataupun fokus.
dari manusia. Oh, Jadi kita akan oke. seharusnya tuh lebih fokus Jadi kalau gagal fokus, gitu. salah satu sebabnya vitamin C ya? Iya, selain kurang tidur bisa kurang vitamin C juga itu kalau nggak fokus. Nah, selain itu vitamin C Oke. banyak-banyak sekali sih. Jadi untuk kulit sendiri kan tadi kan untuk penyembuhan luka bisa. Jadi otomatis kalau kolagen Iya. itu dipengaruhi oleh vitamin C, jadi wrinkle pun sebenarnya kan Mhm. bisa juga gitu loh. Cuma memang Yes. konsentrasinya tidak sebanyak di otot maupun di organ di otak gitu loh. Manfaat, nah untuk imun Oke. sendiri, imunitas, Hmm. jadi dia itu Nah, itu teorinya gimana? kenapa imunitas kita bisa meningkat? Karena antioksidan, sifat antioksidan dari vitamin C tersebut bisa melawan radikal bebas. Nah, terutama vitamin C itu terdapat di leukosit. Leukosit itu apa? Sel darah Sel putih ya? darah putih, betul. Jadi di sel darah putih itu konsentrasi vitamin C lebih banyak dibandingkan di sel darah merah. Gitu. Oke oke. Jadi banyak banget ya sahabat Perdawe Banten, ternyata manfaat vitamin C itu bukan hanya untuk daya tahan tubuh dan kulit. Nah, pasti dua itu doang kan yang so far diketahui oleh kita, tapi ternyata juga Iya, untuk otak dan untuk otot. Begitu ya, Dokter iya, ya. Oke. betul. Nah, kalau di sekitar kita nih sumber makanan yang mudah didapatkan yang kaya akan vitamin C itu apa aja ya, Dok? Banyak lah, rata-rata pasti udah pada pinter lah. Jeruk kan ya. Nah, jadi sebenarnya Jeruk. kalau dari tabel yang dibuat oleh FDA untuk menentukan berapa sih kadar yang dibutuhkan oleh manusia. Oh, saya jadi loncat ke dosis ya. Jadi itu tentang vitamin C itu belum update. Karena mereka referensinya masih dari tahun 2000 sampai 2002 semua. Nah, Hmm, tetapi saya baca jadi dari Food and Agriculture, American Food and Agriculture, paling banyak itu di paprika merah dengan syaratnya harus manis dan mentah. Nah, oh, itu oke. paling banyak vitamin C-nya. Paprika Kedua, merah. betul. Kedua, jeruk. Nah, pertanyaannya paprikanya berapa banyak? Hmm. Paprikanya itu kalau misalnya setengah cup paprika itu kurang lebih 100 miligram. Lalu jeruknya itu kurang lebih kalau orange juice itu 3/4 cup, kurang lebih 90 miligram juga. Pertanyaannya, Hmm. 3/4 cup itu berapa banyak? Itu kurang lebih kan sekitar 125 sampai 150 mili gitu. Oke. Nah, Ini ada yang kalau nanya jeruk nih, utuh, bukannya pepaya hmm, ya dok katanya. Kalau pepaya gimana tuh? pepaya juga ada vitamin C-nya tapi tidak sebanyak paprika maupun jeruk. Jadi paprika itu Hmm, nomor satu yang paling banyak. Kedua itu paprika. golongan citrus. Golongan citrus itu termasuk ada Oh, orange, ada lemon, ada jeruk nipis. Itu jadi nanti bisa dilihat di American Food and Agriculture. Nah, di situ ada oke. sheet-nya, jadi bisa dicek. Nah, tadi kan saya sampai ke orange juice, habis itu buah jeruk. Buah jeruknya harus berapa banyak nih? Jadi Mhm. eh, ukuran di Amerika orange yang medium itu sekitar 125 sampai 150 gram ya, beratnya, sorry, Hmm, beratnya. oke oke. Nah, itu setara dengan dosis vitamin C-nya itu 90 miligram gitu. Hmm, Jadi kalau oke. kita mau mendapatkan vitamin C 500 miligram, berarti kita harus konsumsi yang ukuran besar itu sekitar 6. Oke. Jeruk potong yang sunkist tuh. Nah, Mhm. nah itu kan ukuran medium hitungannya. Nah, itu 90 miligram vitamin C dalam sekitar 125 sampai 150 gram beratnya. Jadi paprika merah dan golongan sitrus ya dok ya. Jadi Ya, itu yang seperti paling banyak. lemon, jeruk, sunkist. Iya, Oke. Nah, betul. Nah, selain itu terus memang kalau ada brokoli, ada pepaya, ada semangka. Nah, tetapi itu memang nah, semua ya ya. kadarnya rendah semua gitu loh. Semua mengandung vitamin C, sebenarnya buah-buahan yang berwarna cerah, tetapi yang paling Betul. tinggi adalah paprika merah dan golongan sitrus atau jeruk-jerukan ya, Dok ya. Betul. Paprika hijau juga ada vitamin C-nya, tapi paling tinggi ya paprika yang merah gitu.
Oke, oke, oke. Sip, sip. Nah, kalau suplemen gimana nih, Dok? Kapan kita perlu minum suplemen vitamin C? Kapan kita perlu minum suplemen vitamin C? Saat kita jarang makan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu satu. Terus saat kita menginginkan asupan vitamin C yang lebih tinggi, yang lebih banyak, misalkan tadi seperti saya bilang, 500 mg vitamin C, kalau saya beli jeruk potong yang besar itu 6 biji harganya berapa ya? Pasti lebih mahal. Nah, Hmm, jadi ya kalau memang kalau makan buah-buahan, kita pengen 500 mg, harus beli 6 buah jeruk potong itu harus kita makan dalam saat bersamaan, itu kan hmm, harganya beda jauh, satu tablet vitamin C berapa sih? 5 ribuan, gitu loh. Sedangkan oke. kalau kita buah potong itu bisa 6 potong harganya berapa ratusan ribu. Nah, Hmm, bedanya apa? Sama-sama ya. ascorbic acid, sama-sama asam ascorbat sama aja, bedanya satu sintetis, satu natural. Tetapi saat masuk ke dalam tubuh sama saja di prosesnya. Sama-sama vitamin, sama-sama nutrisi. Terus Gitu. gimana? Ada tips nggak, Dok, cara milih suplemen vitamin C yang bagus? Oke, Kan vitamin banyak C banget yang di pasaran bagus. kan? Ya, oke. Kita nggak usah nyebut merek ya? Atau nyebut merek? Jangan, jangan. Oh, Kita nggak jangan dibayar. atuh. Oh, nggak dibayar. Jadi vitamin C itu sampai saat ini sudah sampai generasi keempat. Ya, ada generasi pertama itu isinya asam askorbat, ada generasi kedua itu sodium askorbat, generasi ketiga itu kalsium askorbat, generasi keempat itu namanya pure WC. Gitu. Jadi kalau yang generasi keempat itu saya pasti lebih suka. Kenapa? Karena generasi keempat itu dia itu bisa berada di dalam tubuh kita selama 24 jam. Itu satu. Jadi nggak langsung dibuang ke ginjal atau ke kencing. Gitu loh. Lalu kedua, dia tidak menyebabkan gangguan pencernaan. Gitu. Ah, Dalam oke. dosis tertentu ya. Mhm. Nah, terus ketiga, dia tidak mudah hancur. Karena dia ada teknologi saat kita konsumsi sebelum maupun sesudah makan, dia itu akan terjaga dari asam lambung. Asam lambung tidak akan langsung menghancurkannya karena ada coatingnya, ada lapisannya. Jadi intinya kalau Hmm, yang teknologi keempat itu tuh lebih terabsorpsi atau terserap sama tubuh lebih banyak gitu. oke. Iya, ya. Jadi ada kakek buyutnya nih asam askorbat, lalu Iya, kakeknya sodium askorbat, lalu bapaknya kalsium kasih askorbat, terus masalah. anaknya yang paling muda nih, paling paling keren Iya, ini yang Purwesi ini ya, iya, Dok ya. Oke. Kalau betul. kalsium askorbat itu yang kita sebut ester C kalau nggak salah ya, Dok ya. Iya, nyebut merek Nah, orang juga kan kayaknya kita kan. nggak tahu kan kalau kalsium askorbat, mungkin Betul. mengenalnya dengan nama ester C. Jadi dia merupakan generasi ketiga ya, Dok ya. Betul, dia itu generasi ketiga. Udah Oke, 10 tahun nice lebih info kalau nggak banget salah. nih. Oke, nah terus kan di luar juga ada yang suntik ya, Dok ya, vitamin C-nya itu ya. Oh iya, Nah, kalau ya menurut ada yang nanya dokter deh memang tadi tuh. lebih efektif mana nggak sih suntik sama minum? Nah, tadi siapa yang nanya tuh? Selen Kathleen. Oh, Selen Kathleen nanya. Wah, Iya. ini ada dokter-dokter dari Banten nih, Dokter Siti. Oh, hai, Waduh. Dokter Siti. Hai. Dokter Wah, Dokter Holly juga Yesi. ada nih, Dok. Wah, luar biasa. Waduh, ini banyak sepuh-sepuh Dokter, ini. ada sepuh, ada ini lagi, ada pakar ilmiahnya Perdaweri nih, Dokter Grace nih. Wah, luar biasa. Dokter Nurma. Nah, Tadi ini ada yang nanya. kita ngomong dari mana nih? Dok, mau login mau tanya apa bisa vitamin C yang spesialis untuk menambah daya tahan, apa juga bisa untuk mencerahkan? Intinya semua vitamin C sama ya. Ya. Nah, saya cerita dulu nih, vitamin C itu tuh tubuh kita nggak bisa produksi loh, gitu Oke. loh. Jadi harus dari Vitamin luar ya. C harus dari luar, itu satu. Kedua, seperti saya bilang, tubuh kita tuh semua tuh membutuhkan vitamin C. Untuk apa? Untuk sintesa kolagen di kulit, untuk sintesa L-karnitin di otot, gitu loh. Dan banyak macam yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari sampai neurotransmitter otak, neurotransmitter apa ya jadi bahasa awamnya ya. Jadi untuk saraf kita lah pokoknya, itu pun juga dipengaruhi oleh vitamin C. Banyak banget yang dipengaruhi, termasuk imunitas juga kan. Nah, jadi
vitamin C untuk menambah daya tahan sama untuk mencerahkan ya sama-sama aja, intinya toh vitamin C juga gitu loh. Oke. Cuma Oke, bedanya untuk campurannya. Vitamin C itu hmm, tidak bisa diberikan temennya ya. sendiri, harus ada Oke. teman-temannya. Terus Berarti Dokter Holly, berbeda tuh waduh, temennya kalau buat daya tahan tubuh sama untuk mencerahkan ya, Dok. iya teman-temannya beda. Mungkin Dokter Sivi kan pengalamannya juga tahu. Oke. Biasa kan Kalau daya kita tahan tubuh tambahkan biasanya macam-macam ya. Kalau nih ada lagi nih, Dokter Holly nanya, bentuk vitamin C apa yang mudah diserap oleh kulit? Tadi kan dokter kan Waduh, ada A B C oke. D tuh, asam askorbat, sodium askorbat, bla bla bla. Nah, Ya. kalau buat kulit yang mana nih, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau kulit itu kan pakai teknologi kan, Dok ya, Dokter Holly. Jadi kan kalau yang paling baru itu nanopartikel. Jadi vitamin C-nya itu dikemas dalam vehicle atau kendaraan nanopartikel sehingga dapat menembus lipid barrier, lalu baru dia bekerja dah di lapisan kulit. Gitu. Ascorbic acid-nya yang generasi keberapa? Jadi yang pasti kalau untuk suntikan, contoh suntikan cuma ada ascorbic acid aja, generasi 1. Tidak ada Nah, generasi 2, 3, 4. Untuk yang dipakai topikal, itu bisa ascorbic acid, bisa sodium ascorbic acid. Udah cuma 2 itu toh. Generasi 3 dan 4 tidak ada. Nah, terus saya sempat bahas juga sepertinya saat webinar dokter kemarin ya. Mungkin kalau dokter Holly ikut, ada yang namanya L-ascorbyl 6 palmitat. Nah, itu bisa dipakai juga untuk topikal karena dia dicampur dengan, kita tahu dari namanya sendiri udah tahu itu, jadi dia ada oilnya gitu loh. Jadi agar bisa menembus lipid barrier di kulit. Tapi memang paling bagus itu sudah ada nanopartikelnya, teknologi nanopartikel untuk kulit. jadi yang mesti dicari yang nanopartikel itu ya. Nanti kalau mau tanya merek bisa japri Dokter Raymond. Sama dokter Silvi juga bisa. Oke, karena kan memang kalau yang vitamin C yang BPOM di Indonesia ini nggak banyak ya dok ya. Jadi kalian juga sahabat Perdawari Banten harus hati-hati kalau misalnya untuk beli produk-produk online, jangan lupa konsultasi ke dokter. Jadi jangan beli-beli online sembarangan yang kayaknya pasti belum BPOM karena nggak banyak merek yang BPOM di Indonesia ini. Nah, Gitu. itu lucu. Saya ada dapat kasus tuh di tempat saya. Apa tuh? Habis pakai masker vitamin C, serum vitamin C, apa yang terjadi sama mukanya? Kebakar. Oh, oke. Karena kalau sediaan murni dari vitamin C itu asid sekali, asam sekali loh. Iya, 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 Gitu iya, loh. iya, iya. Asam sekali, dia jadi bisa menyebabkan hiperpigmentasi, kecoklatan di kulit, lalu jadi kering, iritasi. Nah, apalagi kalau nggak ada teknologi nanopartikelnya, lebih dahsyat. Jadi kalau BPOM itu harusnya Hmm. dosisnya sudah tertakar berapa persen vitamin C-nya. Kedua, kita lihat, kita beli produk mengandung vitamin C ini ada teknologi apa sih? Gitu. Kalau nggak ada teknologi, nanti dirasakan saja, peri-peri nggak dipakai. Gitu. Oke, Dokter Yesi sama Dokter Holly nanya tuh, Dokter Holly sama Dokter Yesi nanti jawabannya ada di sesi khusus dokter webinar minggu depan ya, nanti ikut ya bareng Nah, Dokter Grace. Oke, oh Dok, terus betul tuh, kapan? Chris Hilza. Sodium ascorbik ada. Terus kapan Dok kita perlu suntik? Kapan kita perlu suntik? Nah, jadi kemudahannya kalau suntik itu tuh tidak melalui metabolisme. Misalnya kalau kita konsumsi vitamin C dengan tablet itu 500 mg yang terserap sama tubuh, tergantung teknologinya. Kalau misalnya generasi 4 kita konsumsi oral, itu mungkin bisa 70%, 80%. Nah, kalau kita suntik itu berarti 100% masuk ke dalam tubuh tanpa melalui proses absorpsi ataupun metabolisme gitu loh. Jadi langsung ke Hmm, target dari organ, ya, 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 dari ya, ya. reseptor vitamin C-nya. Jadi tentu saja kalau suntik hasilnya akan lebih bagus karena langsung kerja gitu. Nah, tadi ada titipan pertanyaan nih di message. Tadi kan kita sempat open ya sebelum live ya. Ada pertanyaan, kalau suntik Fit Oke. C itu pengulangannya biasanya gimana dok untuk kulit? Untuk kulit, Seminggu nah sekali jadi atau 2 minggu sekali? Sekalian mungkin masuk ke dosis ya dok ya? Yang oke dianjurkan ya. berapa nih? Untuk daya tahan tubuh bagaimana? Lalu misalnya untuk kesehatan atau kulit bagaimana gitu? Nah, jadi ini yang menariknya dari vitamin C ya.
sepertinya dianaktirikan sama perusahaan farmasi ya. Hmm. Kalau perusahaan farmasi untuk obat, itu mereka ada penelitiannya, dosisnya berapa, dosis efektif, dosis maksimal, dosis yang dapat membahayakan. Eh, tapi kalau vitamin C itu nggak ada loh. Oh, jadi Mau sayang cari banget ya. dimanapun nggak ada. Jadi yang ada, jadi mereka tuh punya RDA, punya jadi apa asupan rata-rata vitamin C, terus yang harus dipakai itu minimal berapa vitamin C. Jadi mereka acuan pada tahun 2000, jadi bisa dilihat di IOM, itu Mhm. mereka pada manusia 90 miligram, pada cowok tuh 90 miligram asupannya. Hmm. Cukup Mhm. segitu aja menurut mereka ya. Ini Oke. dari tahun 2000 ya, 2000 sampai 2002. Lalu Mhm. pada perempuan sekitar 80 miligram. Kalau ada Mhm. merokok ditambahkan 35 sampai 50 miligram. Ya, kurang lebih jadi rata-rata itu satu orang bisa konsumsi 100 sampai 105 miligram. Nah, tetapi dengan berkembangnya zaman, ternyata banyak penelitian menggunakan vitamin C untuk mengobati. Nomor satu, Oke. cancer. Tentang cancer. Hmm. Itu banyak sekali yang infus vitamin C, itu dengan dosis yang tinggi gitu loh. Dari puluhan ribu sampai ratusan ribu miligram. Nah, itu mungkin bisa Hmm. kita ketahui kalau teman-teman yang mungkin ada saudara atau ada keluarga yang berobat cancer di Singapura atau di Malaysia, mereka menggunakan high dose vitamin C. Hmm. Nah, High dose vitamin C untuk cancer. betul. Dan juga untuk penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Karena balik lagi kan kita tahu fungsinya vitamin C itu seperti untuk kulit kan kolagen, untuk otot itu kan juga agar lebih fit. Kalau cedera lebih cepat pulih apa enggak. Jadi penelitiannya banyak sekali tuh organ-organ itu. Jadi Alzheimer ada Hmm. penelitiannya juga tentang vitamin C. Sampai infeksi pun sampai di COVID-19 kan ini lagi Hmm. COVID-19 Yes. penelitiannya sampai masuk ke clinicaltrial.gov juga kan, gitu. Walaupun memang Mhm. beberapa dicampur dengan obat-obatan yang lain. Iya, iya. Nah, jadi untuk dosis ini masih polemik sekali karena dianggap sebelah mata. Nah, tetapi untungnya ada yang namanya upper limit dose. Upper limit dose itu Nah, jadi dosis apa itu? maksimal lah yang bisa dikonsumsi. Tetapi itu juga saya mempertanyakan eh, pengujiannya dari mana ya upper limit dose ini? Upper tolerable dose gitu loh. Jadi masih dapat ditoleransi lah. Dia tuh bilangnya 2000 Hmm. miligram. Mhm. Saya setuju-setuju aja. Untuk oral saya juga suka kasih 2000 Itu oral miligram. 2000 miligram ya maksimal ya. Iya, ya oral maupun injeksi. Oh, oke. Intinya itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Nah, Nah, tapi kalau yang untuk COVID itu kalau nggak salah bisa lebih tinggi ya, Dok ya? nah kalau Kemarin yang di dalam protokol penelitian kemarin. yang protokol di luar negeri, kalau yang di sini udah diubah. Kalau yang di luar negeri itu 200 sampai 400 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya Hmm. 50 kilogram, dia itu bisa 10.000 ya. 10.000 Oh, miligram oke. dosis vitamin C-nya minimal. Gitu. Jadi saya pun juga membahas di webinar waktu itu yang di Dokuiti, webinar Hmm. dokter, untuk cancer tuh mereka pakai ratusan ribu dosisnya dan ternyata itu aman. Oh, Aman untuk ginjal, aman oh, I juga untuk see. organ-organ lain, tidak memperberat penyakitnya, gitu loh. Hanya Hmm. saja kalau vitamin C oral itu kita harus perhatikan bagaimana toleransi dari pencernaannya. Mhm. Ada gangguan pencernaan apa enggak, takutnya asam lambung meningkat. Terus kalau dia memang lagi ada luka di lambung, tukak lambung ya kita tidak bisa kasih dosis yang tinggi kan? Mhm. Oke, oke, oke. Jadi Nah, eh kalau dosis. di ya kemarin itu maksudnya kan kalau orang-orang takutnya suntik vitamin C itu kan memang katanya kan bisa bikin batu ginjal dan Oke. lain-lain. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, kalau bikin batu ginjal, jadi sebenarnya eh, ini bingung. Kalau buat awam, cari vitamin C yang ada kandungan mineral.
Nah, yang ada kandungan mineral, jangan vitamin C tok sendiri. Nah, kalau kita mau infus pun juga sebenarnya kalau dokter mengerjakan juga pasti harusnya, saya sempat ngomong di webinar, ada satu kandungan apa yang harus dipakai agar tidak terbentuk kristal oksalat. Nah, zat mineral Oh, tersebut itu namanya, Dokter Silvi dengar nggak? Pas nanti kemarin saya itu putar lupa lagi. ya? Putar lagi ya? Udahlah Oke. disebutin aja. Oke, jadi harus ditambah magnesium. Dengan penambahan magnesium tidak akan terbentuk kristal oksalat. Nah, jadi itu vitamin C itu tuh menarik sekali. Dia itu Itu mempunyai jawaban siklus poses di bukan ya? dalam, saya lupa di proses ada apa enggak. Nah, ya jadi siklus vitamin C itu tuh menarik sekali. Dia tuh recycle terus di dalam tubuh kita. Selama ada vitamin C di plasma akan dimasukkan ke dalam sel, akan dimasukkan ke dalam sel terus menerus, diubah dari vitamin C yang ascorbic acid diubah menjadi DHA, itu yang bentuk lain dari vitamin C, tetapi nanti diubah kembali menjadi ascorbic acid lagi dalam tubuh. Itu dua-duanya tuh penting gitu loh, dua bentuk vitamin C itu dalam tubuh kita. Tetapi mereka nggak ada gunanya kalau tubuh kita nggak punya glutathione. Jadi Glutathione cukup itu banyak apa? sebenarnya. Betul, glutathione itu kan antioksidan alami yang ada dalam tubuh kita, terutama diproduksi di hati ya. Nah, dia itu Iya. mempengaruhi dari siklus vitamin C juga. Agar untuk pakai vitamin C, ambil vitamin C dari darah, masukin ke dalam sel otot, masukin ke dalam sel darah putih dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak cukup tuh kalau vitamin C tok. Oke, ini sebenarnya menjawab pertanyaan Dokter Holly ya. Tadi Dokter Holly Nah, nanya, kalau COVID ini, apakah Fit C saja cukup untuk menjaga imun dan sebagai antioksidan? Bagaimana bila di-compare dengan antioksidan lain? Apakah bisa menggantikan Fit C untuk stamina? Mungkin kayak kita kan ada glutathione, ada astaxanthin gitu ya dok. Apakah Fit C-nya nggak usah diminum, lalu minum antioksidan lain bisa? Atau seperti kata Dokter Raymond tadi, jadi semuanya harus digabung. Jadi perlu komponen yang lain. Nah, kalau seperti glutathione kan saya bilang dia eh, berpengaruh terhadap siklus vitamin C. Jadi masukin vitamin C plus glutathione. Lalu misalnya mau di-compare dengan antioksidan lain, ada coenzim Q10. Digabung boleh, nggak digabung juga boleh karena kerjanya beda. Kerjanya di mitokondria kalau coenzim Q10. Lalu digabung dengan astaxanthin boleh, tapi cara kerjanya juga beda gitu. Jadi sebenarnya digabung pun boleh, mu sendiri juga boleh. Tapi kalau kita ingin memaksimalkan vitamin C-nya, ya ada beberapa tuh, mineral, glutathione boleh, vitamin C boleh, vitamin E juga boleh. Untuk sinergis, jadi fungsi vitamin C-nya lebih enhance, lebih lebih apa? Lebih tinggi ya, Jadi memang sifat kesimpulannya kerja vitamin C antioksidannya. tidak bisa bekerja sendiri juga ya dok ya. Jadi harus diperhatikan Betul. kebutuhan nutrisi yang lain. Dokter Yesi nanya nih, Ya. sebenarnya injeksi atau infus Waduh. vitamin C itu bisa bertahan berapa lama di dalam tubuh? Ini kayaknya pertanyaan pasien banyak yang kayak gitu ya. Kalau aku suntik ini sebenarnya bertahan berapa lama sih? Gitu. Nah, itu di webinar dokter kemarin juga ada tuh. Dokter Yesi nonton nggak ya? Iluci, Iluci. Jadi half life-nya itu kalau dalam tubuh kita itu vitamin C. Ini saya mengambil penelitian farmakokinetik trial fase 1. Jadi untuk menilai apakah vitamin C aman atau tidak. Ini dicoba pada sekitar 18 pasien cancer dengan pemberian dosis tinggi, yaitu bisa sampai ratusan ribu miligram, ratusan 5.000 miligram, ya benar, ratusan ribu. Nah, itu half life itu sekitar 9 hari sampai 10 hari, gitu loh. Tetapi dengan kalau dosisnya makin rendah, otomatis half life-nya kan juga akan cepat turun juga, gitu loh. Jadi kalau kita misalnya kasih dosis yang sekitar di bawah 10.000 deh, di bawah 10.000, terus kita kalau mau nyuntik lagi minggu kedua, 7 hari kemudian boleh nggak? Boleh, gitu loh. Nah, efeknya itu kurang lebih ya bisa 3 sampai 5 hari. Balik lagi tergantung
dia ada penyakit penyerta apa enggak itu. Kalau ada penyakit penyerta berarti vitamin C-nya akan lebih banyak dipakai. Kalau dia sehat-sehat aja, tidak ada penyakit sama sekali, otomatis kan lebih banyak yang bermetabolisme di dalam tubuh. Gitu. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing Iya, juga ya dok ya. Oke. betul. Kalau ada injury, Sama kalau ada aja ya. cedera, ada luka bakar, bisa seminggu 3 kali, bisa. Gitu loh. Oke. Jadi sama aja kayak kita makan ya dok ya. Kalau kita misalnya lagi lapar banget ya maksudnya makan sedikit juga kenyang, makan banyak langsung kenyang. Tapi kalau misalnya Betul. kita lagi nggak lapar nih, lagi nggak butuh makanan, jadi lebih sedikit makannya gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Iya, kebutuhan lah, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, iya. Dok, kalau untuk vitamin C sendiri, emang benar vitamin C bisa memutihkan kulit, dok? Oke, kalau memutihkan kulit berarti berhubungan sama sel pigmen, sel melanosit, lalu ada tirosin dan segala macamnya. Kita coba oral ya. Pemberian oral vitamin C tok aja dapat menyebabkan whitening efek apa enggak? Saya ada baca beberapa penelitian tidak bermakna. Jadi tidak berfungsi. Balik lagi vitamin C-nya harus diberikan dengan yang lain, nggak bisa pemberian dosis tunggal untuk oral ya. Nah, kalau untuk injeksi pun juga berlaku sama. Kalau dia misalnya dikasih sendiri, apakah akan mencerahkan? Tidak gitu loh. Tetapi ada efek yang seakan-akan jadi cerah. Kenapa? Karena vitamin C itu kan meningkatkan sintesa kolagen. Kolagennya itu jadi subur, ternutrisi. Kolagen itu kita tahu fungsinya apa. Kolagen itu jadi akan membuat kulit kita lebih lembab, tidak kering, nah seakan-akan lebih cerah. Gitu. Oke, tadi ada yang nanya lagi dari Nurma. Apakah ada reaksi tubuh bila dosisnya berlebihan? Terus kelihatan nggak tuh dok kalau kita kelebihan vitamin C? Nah, ada nggak side effect toksisitas dari vitamin C? Tidak ada. Kenapa? Karena vitamin C itu water soluble. Larut dalam air. Saat tubuh kita tidak butuhkan, dia akan langsung serut dibuang ke ginjal. Dibuang ginjal melalui urin. Jadi tidak akan ada efek toksisitas. Ini saya ngomong berdasarkan baca jurnal ya, baca jurnal. Karena ini juga kemarin di webinar dokter itu juga sempat saya bahas. Terus apalagi reaksi tubuh. Nah, reaksi tubuh bila berlebihan, nah, bowel tolerance. Jadi ada gangguan dari pencernaan nggak? Itu aja sih. Karena kan sifatnya acid. Nah, saya sejauh ini pemberian 2000 sampai 4000 mg itu tidak memberikan keluhan bermakna sih kepada pasien. Kecuali kalau punya tukak lambung gitu loh. Pasien GERD aja itu no problem 4000 mg. Karena kan dari psikis ya, bukan dari luka di lambungnya. Gitu. Kalau suntik itu untuk orang yang sakit lambung boleh nggak dok? Kan tadi dokter bilang langsung tuh nggak melalui lambung. Tapi kalau misalnya dia sendiri punya sakit lambung, boleh nggak? Misalnya nggak kuat nih minum Fit C, suntik aja boleh nggak ya? Nah, balik lagi kalau dia ada tukak lambungnya, ada lukanya, kan kita tahu masuk ke pembuluh darah, otomatis dia kan ke pembuluh darah di lambung juga dong. Ya. Nah, bisa meningkatkan sekresi asam lambung juga, gitu loh. Tetapi kalau hanya GERD kayak GERD yang karena stres doang, sejauh ini no problem, tidak ada masalah. Ya. Gitu. Jadi tergantung tetapi kita sakit mahnya itu ada luka atau tidak di dalam lambungnya. Betul, sama kan kita selalu sebelum infus, sebelum suntik, makan dulu ya. Ah iya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kita say hi dulu nih ke yang udah join. Kebetulan tadi ada bos kita tuh, Dr. Zaki, bosnya Perdawiri Banten. Terus ada siapa nih? Dr. Monik, Nabila, Mila, Dr. Siti, Umamah Korea, Restu. Oh, apoteker saya tuh. Oh, oke. Thank you, Uma. Thank you, Uma.
Eh, Oke, Dewi Prasetya, Fahru, Betty, Sunanto, semuanya, Miselia, Ayu, dan juga Ayu. Oke. Hmm, belum. Jadi kesimpulannya vitamin C itu tidak hanya bermanfaat bagi daya tahan tubuh dan juga kesehatan kulit, tapi ya, juga bermanfaat untuk kesehatan kita secara keseluruhan, termasuk di otak dan juga di otot ya dok ya. Jadi kalau ya, misalnya kalian nih hobi nge-gym itu jangan lupa selain susu atau suplemen mengandung karnitin juga minum vitamin C. Jadi untuk membantu kerja karnitinnya juga. Lalu kalau misalnya yang memang ingin manfaat untuk kulit, minum vitamin C itu bagus, tapi tidak cukup hanya vitamin C-nya juga. Jadi vitamin C butuh suplemen yang lain seperti kolagen, glutathione. Nah, untuk daya tahan tubuh juga begitu ya dok ya. Tadi ya, banyak sekali mineral dan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh selain vitamin C. iya. Gitu. Nah, juga harus berhati-hati kalau beli vitamin C di luar itu belum tentu isinya sesuai yang cari yang harus ada yang BPOM-nya dan itu biasanya sih harus konsultasi dengan dokter dulu sebelum penggunaannya. Ya, atau nggak langsung belinya ke dokter. Ya, langsung belinya ke dokter ya. Nggak mungkin juga kan kalau suntik vitamin pasti ke dokter, harus minta suntik sama dokter. Jangan minta suntik sama di salon-salon. Tapi kalau mau beli vitamin minum, itu bisa konsultasi juga ke dokter. Pilih yang mana yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik dari jenis vitamin C-nya maupun dosisnya. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong salon sama itu online banyak loh. Suntik Oh vitamin iya. C online. Saya lihat di Tokopedia juga ada. Wow. Wow. Sampai ada Iya, brand-brand iya. yang saya cek, ada nggak Uh-huh. farmasinya? Nggak ada loh. Nggak Oh, ada loh. jadi dari mana itu barang Abal-abal. siluman? Barang siluman itu luar biasa. Luar biasa. Hati-hatilah Oke. untuk pokoknya untuk apa teman-teman, teman-teman sejawat semua kita pokoknya harus selalu ngecek ada BPOM-nya apa enggak gitu, terregister Ya, enggak gitu, farmasinya ada apa betul. enggak gitu. Karena jangan siapa tahu isinya bukan vitamin C beneran ya dok ya, karena kan harganya murah Betul, banget gitu. Apalagi diklaim, oh betul. ya dok, satu lagi aku mau nanya, ada kan di luar itu yang non BPOM itu kan suntik Fit C kolagen, itu menurut dokter gimana tuh? Dia mengklaim di dalamnya tuh ada vitamin C dan ada kolagennya. Oke, jadi gini, kalau kolagen kebetulan saya juga pakai produk yang ada kolagen. Terutama kan banyak tuh kolagen yang diminum, yang tablet, serbuk, dan juga yang itu yang disuntik ya, yang Iya, ngeklaim. yang Nah, disuntik tuh. kolagennya sendiri tuh kita mesti tahu kolagen ini apa sih sumbernya dari mana sih mereka ini kolagen. Kolagen itu kalau Hmm, yang saya biasa pakai sumbernya itu dari bovine, dari sapi sapi. gitu loh. Dari apanya sapi? Dari cartilage-nya sapi gitu biasanya. Jadi untuk pasien-pasien yang sendi, artritis dan sebagainya, pakai kolagen dari sapi. Tapi kolagen sendiri juga nggak bisa dikasih begitu aja, harus ada teknologinya. Ada yang namanya Hmm, hydrolyzed collagen. Hydrolyzed collagen hmm. itu jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak akan dihancurkan oleh asam lambung. Penyerapannya jadi lebih bagus. Nah, pertanyaannya kalau yang disuntik, saya bingung kolagennya dia asal dari mana? Karena kalau dari farmasi yang beneran mah, nggak ada itu vitamin C plus kolagen. Belum pernah nemu ya dok ya? Bepom nggak itu produknya? Enggak kan? Enggak, pastinya enggak. Iya. Cuman kan banyak Yang kan ada minum. nanya kan, biasanya nanya, misalnya kita Ya. punya vitamin C, biasanya pasien nanya, ini vitamin C-nya ada kolagennya enggak, gitu kan. Jadi cukup dijelaskan Iya. bahwa vitamin C yang mengandung kolagen dalam bentuk suntik itu saudara-saudara tidak ada ya, Tidak yang ada. terutama yang tidak ada yang berbepom. Jadi selain itu juga selain itu juga memang kalau misalnya untuk suntik vitamin C itu sendiri memang membutuhkan kolagen, tapi kolagennya tidak selalu harus dalam bentuk suntik ya dok ya. Ya, ada kok yang diminum, ada yang sasetan berupa serbuk. Itu banyak kok, banyak banget kolagen buat kulit. Nah, biasa kan itu sapi. Tadi saya bilang sapi. Ada juga yang dari ikan. Oke lah, kita bisa benar bisa dapat kolagen dari hewan-hewan itu, tapi balik lagi ke teknologinya.
Kalau isinya cuma Hmm. kolagen tok, tapi nggak pakai yang nama teknologi hydrolyzed kolagen, itu agak percuma karena tidak terserap oleh tubuh, tapi hancur oleh asam lambung. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya suntik vitamin C itu sendiri tetap bermanfaat untuk kolagennya itu sendiri, karena tadi kan Oh saling mendukung iya, ya dok ya. betul. Untuk sintesa kolagen di kulit, terutama kalau ada luka, luka bakar, ada luka habis operasi, nah itu kan lebih cepat penyembuhannya. Oke. Nah, oke, masih ada lagi yang mau nanya? Kita lihat. Coba kita cek. Oh, oke. Oh, thank you juga nih Dokter Yesi, Thank you Dokter Melati, Siti, Dokter Mbak Norma, Anissa. thank you. Restu, Dokter Restu atau Restu. Ibu hamil dan menyusui sebenarnya boleh tidak dok suntik Oh iya, vitamin iya. C? Ibu Gimana tuh menyusui dok? 100% boleh. Karena Boleh sekarang ya, saya jadi tanya, tidak ada efek samping ya? nggak ada efek samping. Itu satu. Kedua, eh, bayi dikasih vitamin nggak sih? Nggak kan ya? Cuma dari Kenapa? makanan, cuma dari ASI. Tapi kalau nggak ASI, bayi dapat vitamin dari mana ya? Hanya Susu. ASI aja ya. Kalau nggak Susu, ASI, kalau misalnya nggak breastfeeding, berarti dari susu. Di susu ada susu vitamin C formula. nggak? Susu formula. Saya nggak pernah beli susu formula. Coba Saya yang juga nggak punya pernah. bayi. Ada nggak itu Saya ya? Nah, nah, jadi kalau saya itu memang kita konsumsi vitamin C oral maupun suntik nanti akan ada yang ke air susu. Tetapi Oh, berapa oke. persen itu sedikit. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terus ini Kalau untuk ibu hamil. ibu hamil ya Ibu gimana? ibu hamil kalau suntik vitamin C boleh atau tidak? Akan mempengaruhi janin atau tidak? Akan bikin kontraksi atau tidak? Jadi nomor Aha. satu itu kalau kandungan dari vitamin C itu akan membahayakan janin atau tidak, itu tidak akan membahayakan. Tetapi akan berbahaya Hmm. apabila dia punya sakit mah, punya tukak lambung. Tukak lambung. Nah, jadi kan nanti bisa ada kontraksi kalau dia merasakan Mm-mm. nyeri ataupun dia Oke. takut diinfus apa segala macam, nanti bisa jadi kontraksi. Jadi yang kita takutkan Jadi itu sebenarnya bukan efek langsung, tapi efek tidak langsungnya itu loh. Ada sakit jadi mah, bukan jadi dari diare. vitamin C-nya itu sendiri ya. Mm-mm, Mm-mm. gitu. Dok, kalau untuk vitamin C ini ada batasan usia nggak sih untuk minum secara diminum atau disuntik? Kayak misalnya Oke, usia paling muda berapa, usia paling tua berapa gitu. Atau semua oke. usia boleh. Jadi saya kasih tahu nih, ada penyakit loh, namanya scurvy. Itu penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C. Bisa terjadi dari usia balita, terutama di Mm-mm. negara yang seperti di Afrika, yang mereka Mm-mm. makan aja susah. Kita tahu kan vitamin C Oke. itu adanya di makanan mewah semua. Buah itu kan mewah, termasuk mahal ya. Kalau di Iya, negara seperti sana kan, termasuk yang terakhir dibeli kayaknya. ya pasti kan beras dulu, Iya. ayam dulu. Nah, dia adanya di sayur-sayuran dan buah-buahan vitamin C. Kita jadi lari-lari nih. Tadi namanya scurvy. Apa yang Oke. terjadi pada orang yang defisiensi vitamin C? Nah, scurvy itu menyebabkan nomor satu, kita bisa lihat dari tampak fisik, kering, kulitnya kering, lalu bisa ada kebiru-biruan, seperti orang terbentur atau ditonjok, lalu Mm-mm. bisa juga terlihat pembuluh darah pecah, kayak petekie, ataupun Ya. seperti cherry angioma, itu jadi pokoknya ada pembuluh darah hitam, Oke. merah. Merah. Nah, itu karena disebabkan kekurangan vitamin C. Nah, selain itu, apa yang terjadi pada orang scurvy atau orang yang defisiensi vitamin C? Dia akan lemas, ngantuk terus bawaannya. Nah, itu sesuai dengan ditemukannya ya kadar vitamin C itu adanya di mana? Di otak, di otot. Karena kalau kita kurang Oh. vitamin C, itu kita lemah, lemah sekali. Boleh dicek di Google scurvy. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa. Kalau bahasa Inggrisnya Nggak sih tahu gue scurvy. juga. Gue taunya scurvy doang. Iya. Persisnya scurvy.
Iya. Jadi Jadi itu intinya, bisa dicari tuh. jadi Nah, intinya untuk usia gimana? jadinya untuk usia kecil pun bisa terjadi scurvy. Jadi butuh gak vitamin C pada usia balita? Butuh juga Butuh. berarti ya, Makanya betul seperti ya. saya bilang, balita yang tidak dapat ASI dari ibunya tapi dapat dari susu formula, dia ada vitamin C-nya gak? Gitu loh, susu Hmm. formulanya. Saya belum cek itu jujur, saya belum Kayaknya cek. biasanya nggak ada ya, karena mereka biasanya kan kayak mungkin zat besi, kayak vitamin-vitamin yang lain. Tapi kayaknya aku nggak pernah lihat sih vitamin, maksudnya susu formula kandungannya apa aja. Tapi kayaknya mungkin nggak ada ya. Saya nggak tahu jujur, saya belum pernah beli susu. Selama ini ASI terus Tapi soalnya. anyway, sebenarnya intinya adalah semua usia boleh, cuman kita lihat dosisnya Betul, ya dok ya. Betul. Nanti kalau betul. Lihat misalnya lihat butuh dosisnya. suntik atau enggak, ya tergantung indikasi suntiknya lagi. Terus dosis suntiknya Betul, bagaimana, itu tergantung dari kebutuhan juga gitu. Jadi semua betul. tidak bisa dijawab yes or no, jadi intinya sesuai dengan kondisi pasiennya. Betul. Nah, terutama tuh masalah dosis itu kita dapat itu dari case report loh, dapat dari penelitian-penelitian case report karena tidak ada farmasi yang meneliti fungsi efektif, Hmm, fungsi untuk pengobatinya vitamin C itu berapa. Itu oh, kesulitannya. oke. Gak Sayang ada banget ya. cuannya, gak ada duitnya kata farmasi soalnya. Kalau mereka Oke. bikin obat jadi originator, nah duitnya kan banyak. I Gitu. see. Nah, oh ya, satu lagi, vitamin C itu Hmm. mudah sekali teroksidasi ya, mudah Hmm, sekali apa rusak. tuh maksudnya Jadi teroksidasi? rusak, rusak. Jadi misalnya vitamin C di buah-buahan, di sayur-sayuran, kandungannya akan berkurang apabila dia satu terkena panas, kedua terkena cahaya. Gitu. Ternyata Panas bukan di dan makanan cahaya. aja. Ya betul, bukan di makanannya, tablet maupun sediaan suntikan itu pun juga kena panas dan cahaya akan rusak karena dia mudah teroksidasi. Hmm. Jadi penyimpanannya Gitu. harus diperhatikan, betul ya dok ya? Diperhatikan termasuk buah, sayuran, tablet maupun suntikan untuk para dokter. Gitu. Jadi misalnya untuk yang punya sumber vitamin C dari makanan ataupun tablet di rumah itu harus disimpan di suhu yang tidak panas 25 ke ya dok bawah. ya, suhu Betul. ruangan itu biasanya yang Suhu 25 ruangan. ke bawah lah, berarti ya kalau misalnya jangan dijemur di depan gitu kan, nanti vitamin C-nya bisa rusak. Kalau dengan Betul. pemanasan gimana dok? Vitamin C rusak nggak dengan pemanasan? Rusak. Pasti kan Rusak. ya, rusak ya, Dia karena sinar soalnya matahari water aja rusak. soluble. Betul. Jadi harus wadah tertutup. Nah, Termasuk tadi kan dokter buah-buahan, kan buah-buahan, kita bisa lihat, buah-buahan kita potong, jebret, ya, tunggu aja beberapa jam, warnanya apel, berubah. warnanya berubah, itu sudah terjadi oksidasi, Iya. Berarti gitu. tanda-tanda untuk vitamin C yang teroksidasi adalah perubahan warna, termasuk dari Betul, makanan maupun tablet maupun injeksi ya. betul. Ini ada yang nanya lagi nih dari Restu, dok saya pernah dapat pasien habis suntik vitamin C rambutnya rontok parah. Apa ada hubungannya? Rambut rontok Nah, dan suntik vitamin. yang ada kalau scurvy itu rambutnya tuh rontok. Jadi orang definisi vitamin C itu rambutnya rontok. Ini habis suntik rontok. Kemungkinan ini mah kemungkinan sebelumnya anamnesanya bagaimana? Nah, ini kita harus perhatikan. Kita jangan anggap sepele suntik-suntik vitamin C. Kita tetap harus anamnesa. Ada keluhan sebelumnya nggak? Ada penyakit sebelumnya nggak? Kita mau nggak mau harus anamnesa dari A sampai Z. Gitu loh. Dari rambut sampai kaki. Gitu. Iya, Kuku jadi juga. kembali lagi. Gitu. Baik Jadi lagi kembali lagi anamnesanya. harus anamnesis, pemeriksaan fisik lengkap, mungkin pemeriksaan lab dari anamnesis terutama ya dok ya. Jadi harus diselidiki lagi penyebab rambut rontoknya itu Iya, apa. karena kalau Gitu. pemberian Dan vitamin apakah C ini terjadi pada tidak akan pasien-pasien yang lain atau tidak, ya kan? vitamin C itu tidak akan menyebabkan rambut rontok. Justru kalau kekurangan vitamin C, rambutnya jadi rontok. Nah, iya betul. Nah, nanti kan dokter bilang salah satu defisiensi vitamin C bikinnya jadinya scurvy ya dok. Selain scurvy, Ya, gejala defisiensi vitamin C yang lain apa ya? jadi scurvy itu kan nama penyakitnya, yang disebabkan oleh defisiensi vitamin C. Gejalanya apa aja?
Tadi dari kulit tampilan luar, kering, mudah luka, tampak biru-biru, hematom. Nah, kalau punya pasien yang hematom, gampang hematom, nggak kebentur apa-apa, eh, langsung biru. Biasa kan kita curiga anemia. Nah, pada pasien yang defisiensi vitamin C, atau disebut juga scurvy, terjadi anemia defisiensi besi. Gitu. Karena vitamin C itu fungsinya untuk mengikat absorpsi zat besi. Oke, jadi zat besi juga Kalau butuh vitamin C. betul. Jadi kalau kekurangan vitamin C, otomatis kandungan zat besi dalam tubuh juga akan turun jauh. Oke, iya. Gitu. Itu tampilan luar. Lalu kalau tampilan dalamnya yang dirasakan nggak fokus, Malaysia apa sih? Ngantuk terus ya? Ya ngantuk terus, Lemes, tidak bergairah. tidak bergairah. Ya, ya seperti itulah. Pembuluh darah bisa pecah, tampilan luar ya di kulit ya, kalau kurang vitamin C. Jadi tinggal Google aja scurvy. Nah, itu banyak deh gejalanya. Gejala-gejalanya seperti itu ya. Jadi ya coba dari gejala-gejala tadi, mungkin kalau misalnya, tapi kayaknya sekarang sih vitamin C itu merupakan kebutuhan ya dok ya di masa pandemi seperti ini ya. Salah satunya ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Wah, jadi nggak perlu nunggu sampai defisiensi, kita udah harus cukupi kebutuhan vitamin C kita itu. Sebenarnya jangan nunggu sampai pandemi juga baru butuh vitamin C. Karena vitamin C itu esensial. Apa itu esensial? Tidak diproduksi oleh tubuh, tetapi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai metabolisme. Metabolisme protein, lemak, karbohidrat, untuk saraf, untuk kulit, semua butuh vitamin C. Gitu loh. Betul. Oke, aduh menarik banget ini topiknya tentang vitamin C. Buat para sahabat Perdaberi yang udah mendengarkan, terima kasih banyak. Nanti masih bisa lihat videonya di IGTV Perdaberi Banten. Kalau masih ada yang mau nanya bisa DM kita. Nanti Dokter Raymond yang baik hati akan menjawabnya satu persatu. Dan buat rekan sejawat yang masih ingin tahu mengenai bagaimana aplikasi vitamin C dalam praktek anti-aging dan estetik, nanti minggu depan kita ada Zoom webinar bersama Dr. Grace. Nanti kita ada sesi diskusi ya dok. Jadi kita bisa enak diskusi panjang lebar mengenai aplikasi vitamin C ini. Oke, semuanya. Dokter Raymond terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Silvi, thank you. Sangat mencerahkan sekali ilmu-ilmu mengenai vitamin C-nya dan sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu ya dok ya, dan kita semua semoga dapat melalui pandemi ini dengan baik. Jangan lupa vitamin C adalah salah satu vitamin esensial, tidak diproduksi oleh tubuh, jadi harus selalu kita perhatikan asupan kita harus mengandung vitamin C untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh dan juga kecantikan tentu saja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke. Thank you semuanya. Thank you Dr. Silvi. Bye-bye. Malam. Bye.